Pada suatu hari saya punya tetangga, dia itu pensiunan, suaminya udah meninggal. Dia punya usaha, usahanya itu bangkrut, uangnya ditipu orang. Nah setelah itu kami udah seperti saudara, udah akrab, dari segi apapun, curhat segala apa. Pada suatu hari dia terlilit oleh hutang yang sangat besar. Suatu hari lagi dia datang ke rumah, dia minta tolong. Dia bilang, antar saya yuk, katanya, ke rumah saudara saya. Ya saya mau dong menolong dia. Pergilah kita tuh keesokan harinya. Pergi, kita naik bis, jalan, berangkat. Sampai ke tempat tujuan, turunlah di suatu tempat. Ya. Di suatu tempat, masih daerah Jawa Barat ya. Oh, Jawa Barat ya. Masih. Pas turun, kita naik lagi tuh. Ada ibu itu ada yang bilangin, ibu kalau terlilit hutang datang aja ke alamat ini, katanya. Oh, Memberitahu. Datanglah kami tuh berdua ke sana. Setelah datang, nah ada tukang beca di situ. Sepertinya tukang beca itu udah tahu ya tempat itu yang kita akan tuju. Diantarlah kami berdua ke sana. Turunlah kami di suatu tempat. Memang itu jalan di pinggir jalan, cuman kita masuk ke dalamnya lagi itu seperti jalan setapak. Jalan setapak itu tidak dilalui sama sepeda motor ataupun mobil. Sampailah kita jalan, katanya menurut peta, jalan aja lurus ke sana, katanya. Kok saya bertanya, katanya ke tempat saudaranya kan, kok tempat saudaranya nggak ada rumah, sepi. Kok makin sepi. Kok masuklah itu ke areal hutan. Ke areal hutan, terus kita jalan, terus makin lama kok banyak pohonan tinggi, lebat, suara-suara aneh udah mulai tuh. Udah ngerasain nggak enak lah, udah nggak enak, jalan juga udah gemeteran, keringet dingin ya kan, sedangkan hujan rintik-rintik kecil, menambah takut kan. Iya. Udah gitu, udah tuh kita terus makin gelap, ketemulah pohon beringinnya besar gede gitu. Kita itu turunnya itu mau ke rumah, menuju ke rumah itu ya. Kita pakai akar turunnya. Nah udah jalan, udah nyampe, suara-suara aneh, nggak enak ke kita ya kan. Suara apapun ada sepertinya itu, yang suara yang di makam juga suka di makam ada di situ. Mungkin takut. Nampailah ke rumah gubuk itu, memang benar ada gubuk di situ. Yang dihuninya sama si nenek sama si kakek berdua. Nyampailah kita di situ. Biasa kita assalamualaikum, kirain aku saudaranya, saudara si ibu tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah si nenek, rambutnya putih semua ya kan. Udah tuh, ini saudaranya. Dia nyolek gitu, diem gitu. Terus ada lagi si kakek datang ke situ. Oh ya neng, duduk dulu, katanya. Kayak udah tahu gitu tujuannya apa ke situ. Ya saya bingung, diem dulu dengan perasaan takut ya kan. Udah gimana lah gitu, galau. Nah dipersilahkan duduk, si nenek masuk ke dalam, memberi kita minum. Kasih minum. Minumnya itu bukan pakai gelas, bukan pakai cangkir, bukan pakai batok kelapa. Oh iya. Batok kelapa tuh, tapi kata dia minum neng tehnya, katanya gitu. Bu, iya orang titah minum teh, cuma mau Sunda. Oh terus kita teh nah oke pas lain teh japas gitu. Nah dikasihan segala iya nonton gula batok tehnya, gula berem. Udah tapi saya nggak berani minum airnya, saya ngambil gulanya aja. Saya sambil perasaan takut nelenin ludah itu sama makan itu tuh gula gitu. Bu, emang saudara ibu? Diam, ntar gimana, ntar aja, katanya. Setelah kami di situ agak-agak lama, kita dibawa masuk lah. Ayo neng masuk. Ditanya tujuannya itu apa, katanya. Si ibu yang tadi itu yang kelibat hutang itu ceritalah, saya kelibat hutang begini. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin melunasi hutang saya. Oh iya. Tapi apa neng yang neng tuju, katanya ke sini. Katanya kok gini. Oh dikasih tahu tuh kayak balai, muncul rumah balai. Apa sih
amben ya, itu kayak amben tempat duduk, tapi di situ isinya seperti orok yang dibedong, banyak di situ orok yang dibedong. Dikasih tahu, ini katanya, ini Neng udah nyampe ke tempat yang dituju, ini pesugihan, ngambil pesugihan. Lah aku kaget, dah ya katanya tempat saudaranya, kok ngambil pesugihan gitu kan. Ibu nggak salah, ibu nggak bohong baik. Ya saya kelibat hutang, kita lihat dulu katanya cara-caranya seperti apa, katanya gitu. Kata Bapak Kuncen yang tadi ngomong, ini yang maharnya yang mahal nih, si tuyul ini. Nah ini si tuyul ini yang murah katanya. Kalau yang mahal ini, kalau mau hidup dia itu harus dipotongi kambing. Kambingnya itu yang serba hitam, dari kuku, mata, kuping ya, hitam semua, nggak ada yang titik putih sedikit pun. Nanti darahnya diambil, nanti dikucurin ke si tuyul itu, nanti si tuyul hidup, nanti bisa ngikutin Neng katanya. Nanti dia bisa disuruh sama Neng untuk mengambil uang, mencari uang. Katanya, kata si Bapak Kuncen ini, kalau yang ini yang mahal, cari uangnya dia pintar katanya. Kalau yang murah katanya agak lambat, katanya gitu, pemalas katanya. Kok bingung juga nih saya, kok kesini jalannya, ya Allah, saya bilang udah bacaan lah di sana itu gimana ya. Ini nanti suatu saat kalau dia hidup nih, Neng sanggup enggak katanya menyusui dia, suruh disusui lah katanya. Kalau dia minta jangan ditolak. Bingung lagi, kok nyusu kata saya gitu ya kan. Bingung juga di sini, merenung lagi saya nggak banyak bicara, saya hanya diam melihat si ibu itu. Ini syaratnya juga ya, kalau misalkan dia mengeluarkan kotoran dari mata, kotorannya apa keluar ingus atau kotoran dari kuping, jangan coba-coba katanya dielap. Dia nggak mau dielap. Lagi pula jangan coba-coba dikasih baju. Kalau dikasih baju nanti dia katanya kabur, Neng. Begitu. Udah saya diem lagi, ya Allah kok nyampe ke sini gitu dalam hati nih. Udah membacaan, udah gitu udah tuh. Nanti namanya yang kita yang bersekutu dengan seperti itu ya, ada aja timbalannya nyawa. Ya nyawa itu sampai sekuatnya si ibu itu menyusui si tuyul itu. Sampai sekuatnya menyusui si tuyul itu. Nanti bila hartanya udah banyak ya, si Neng itu yang si ibu itu Neng menyusui ya sampai nggak ada, sampai meninggal. Di situ merenung lagi, merenung lama di situ. Hari semakin gelap, suara pun suara gaduh yang burung-burung, segala suara kayak suara monyet, suara apa, mungkin takut kita itu di situ. Aneh lah, keringet ini keluar, hujan rincik-rincik. Ke situ aja kita disambutnya udah nggak enak, ada angin gede gitu, terus suara-suara yang nggak enak didengar gitu. Udah si ibu itu merenung, terus merenung gimana caranya dia hutangnya kebayar ya kan. Tapi dikinikan juga sama Kuncen, dibilangin katanya ya Neng harus mau menyusui dia. Kalau Neng sanggup menyusui dia, ini syarat-syaratnya seperti itu, dikasih kambing, darah kambing dengan bunga setaman ya, macam kayak apa sih lah saya nggak ngerti ya, macam kayak rokok yang besar yang gede itu, macam kayak kemenyan, kayak ya sesajen lah seperti itu. Mungkin kali itu juga ada orang yang pernah melakukan seperti itu, karena bekasnya juga ada, bekas sesajen itu udah kering di daun kelapa yang dianyam itu. Cuman ya si ibu itu merenung gitu, merenung lagi. Dia namanya kelibat hutang, ketakutan, dia ditagihkan was-was. Mungkin katanya kalau nggak menyusui bisa nggak katanya, nego lah ya nggak bisa katanya, udah syaratnya seperti itu ya, kamu datang ke sini dengan beresiko katanya seperti itu, kamu harus mau menjalani kayak begitu, mengambil kekayaan seperti itu. Udah seperti perlakukan seperti anak kamu sendiri aja katanya, tidur sama kamu, kalau minta nyusu jangan ditolak. Sedangkan tanda tanya juga menyusui, sedangkan kan dia kan nggak punya bayi, berarti yang disedot tuh apa? Berarti darah dong, darah si ibu itu sampai kering, sampai si ibu itu nanti meninggal. Mungkin si ibu itu ya berpikiran 2 kali lipat lagi dibalik dengan sekuensi seperti itu. Ya Neng gini mikirnya katanya, sekarang nekat enggak katanya, kata si Bapak Kuncen itu. Nekat tidak katanya. Kalau nekat ayo jalani katanya, pikir-pikir dulu dah, dibolak-balik, dipikir lagi, dibolak-balik.
Nah akhirnya dia nggak jadi pesugihan karena dia nggak mau menyusui. Nah saya beralhamdulillah ya. Ya Allah, alhamdulillah nih ibu nggak jadi ngambil pesugihan ini gitu. Udah gini kata si bapak kuncen, Neng kalau nggak jadi nggak apa-apa, bapak mah nggak maksa katanya. Ngomongnya juga kayak Sunda-Sunda begitu ya. Abah mah nggak maksa katanya. Yang Neng kemauan Neng ini ya istirahat dulu lah di depan tuh di balai katanya. Si Aki itu teriak, nih kasih lagi air katanya. Untuk orang meni bere deui tah cai cenah. Duduklah kita di depan di balai itu. Ayo bu kita pulang, ini waktu semakin gelap kata aku gini. Pulang bu yuk, takut saya di sini sedangkan gak ada rumah itu doang, pohon gede-gede, matahari pun gak tembus ke situ, gak tembus, takut lah pasti yang ngalamin cuman kita doang berdua. Nah pas kita mau pulang ada lagi laki-laki 3 orang datang ke situ, nggak tahu tujuannya dia mau apa, kita nggak tahu. Nah singkatnya kita pulang. Kata si kuncen itu bilang jangan nengok ke belakang, karena si ibu itu penasaran nengok ke belakang. Si ibu nengok ke belakang, itu jalan berubah gelap, nggak kelihatan jalan. Kita bingung, angin datang lagi tuh, angin yang seperti kita datang kenceng banget ya. Gede angin, ke suara-suara nggak enak. Tiba-tiba datanglah gede tinggi, merinding saya. Saya juga sama. Tinggi gede kayak menyerupai tuyul. Dia pakai daleman doang ya, palanya botak. Melihat ke atas ke bawah, ya Allah mati nih kita nih berdua dimakan dia, mati bu, mati. Terus bu pulang gimana, ini jalan gelap, udah nggak kelihatan ya, nggak kelihatan jalan gelap. Ibu sih nengok ke belakang, kayaknya nggak bisa balik bu, kita mati nih selamanya di sini. Ini ulah ngomong gitu atuh cenah. Ikan orang menduaan doang, ikan orang maut malah nyaho di dia. Ibu sih saling menyalahkan lah kita. Pas gitu nggak tahu lah, kita baca-bacaan aja, baca istighfar, baca syahadat, terang ada lagi tuh jalan kelihatan. Ada lagi tuh kayak makhluk, kayak monyet, tapi bukan monyet, tapi kita ditarik-tarik, sempat ditarik-tarik. Ya Allah bu, ya Allah jangan sampai kesini lagi bu, jangan sampai nggak, katanya. Dihadang lagi sama ular, satu badan kepala 2. Nah kita mundur berdua, mundur. Apalagi ini dalam hati, ya Allah nyesel saya mau ikut kesini. Saya bilang ini kalau mati keluarga juga nggak ada yang tahu kita di situ, nggak ada yang tahu. Itu ular kepalanya 2, satu nengok ke saya, satu ke sana ya kan. Udah kayak apa aja, kita perempuan berdua ke situ asruk-asrukan, udah kayak mencek Sunda apa, seorang gelo lah, orang kadinya asruk-asrukan, nak neangan kekayaan. Tapi saya mantunya, orang mah nganter wungkul eta, nganter si ibu eta karena terlibat hutang. Tapi bersyukur dia nggak sampai ngambil pesugihan itu, nggak sampai kejadian. Itu ibu tuh baca syahadat, saya ikutin dia baca syahadat. Akhirnya kita bisa dengan hujan angin gede ngerintik-rintik, kita bisa naik ke atas, naik lagi seperti pulang, naik lagi seperti Bu On beringin. Sempat jatuh kita berdua, licin naik ke atas untuk menuju ke tempat yang kita semula jalan. 2 kali jatuh kita di situ. Kita nangis, kita berdua di sana dengan sengsara, perut lapar ya kan, minum juga kita nggak berani. Ibu, saya bawa gula, ibu tadi ngambil gula enggak nih, gula minum bu, makan aja nih, minumnya kita nggak ada, saya bilang gitu. Udahlah kita pelan-pelan akhirnya nyampe, kita sampai ke jalan setapak itu. Terus jauh itu perasaannya jauh kita. Terus udah gitu udah tuh kita lama itu, kayaknya sehari semalam kali itu di situ jalan, nggak nyampe kita nggak nyampe. Pas gitu akhirnya kita kayak ajaiban apa, akhirnya nyampe ke jalan desa lagi itu, ketemu man, antar kita man ke sana, ke tempat tujuan yang kita ke sana. Oh ayo katanya, ceritalah kita kenapa nengok ke belakang. Kalau kata kuncinya jangan nengok ke belakang, jangan dilarang tantangannya katanya, masih bagus bisa pulang, masih bagus itu makhluk nggak ngemakan ibu, biasanya disesatkan katanya, dibawa ke negara dia. Kita nyampe ke tempat yang kita tujuan mau pulang itu, nyampe lah kita pulang.
tapi dengan hati yang masih Masih deg-degan, was-was lah. gemeteran, was-was. Aduh, saya cerita apa ini sama orang rumah, saya ninggalin rumah ya kan nggak bilang gitu. Aduh, dengan rasa ketakutan, cemas saya tuh pulang. Nyampe lah pulang ke rumah dengan selamat ya kan. Ditanya sama, dari mana kamu, katanya. Ini ngapain, katanya gitu, ikut-ikut kayak begitu. Ya habis gimana, saya kasihan nolongin itu, dia terlibat hutang ya kan, dia pengen bayar hutang dikejar-kejar orang, kata saya cerita begitu. Ya Allah, sampai segitunya. Mohon dengan siapapun jangan sampai mengalami seperti kita, karena itu jalan yang tidak baik. Carilah dengan uang, cari rezeki dengan uang yang halal, dengan kerja keras untuk meraih sesuatu apapun yang kita inginkan.